Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Saudara-saudaraku, semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari di bulan Ramadan yang barokah ini jangan kita sia-siakan, terutama dengan amalan-amalan sedekah. Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan para sahabat radhiyallahu anhum bersedekah dengan sedekah yang lebih kencang daripada angin yang berhembus. Maksudnya jumlah sedekahnya dan frekuensi sedekahnya lebih banyak daripada di luar Ramadan. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat faham bahwa di bulan Ramadan semua amal, terutama amal sedekah dan bacaan Al-Quran langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala detik itu juga, saat itu juga, asalkan ikhlas lillahi ta'ala. Karena pintu surga yang 8 dibuka oleh Allah ta'ala dan pintu neraka yang 7 ditutup oleh Allah ta'ala dan setan-setan dikerangkeng. Itu menandakan bahwa semua amal, terutama sedekah dan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan langsung diterima oleh Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang sahabat dalam hadis Abu Hurairah, seorang datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, sedekah apakah atau sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Kemudian Nabi SAW bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun harisun tahsal faqra ta'mul ghina wala tumhil hatta idha balagatis hulkum kulta li fulan kada wa qad kana li fulan. Dan hadis Nabi SAW bersabda, sedekah terbaik adalah engkau bersedekah dalam keadaan sehat ketika engkau amat membutuhkan harta itu dan engkau khawatir menjadi orang miskin dan engkau berangan-angan ingin menjadi orang kaya. Janganlah menunda-nunda sedekah sehingga jika ajalmu telah tiba sampai di kerongkongan engkau berkata untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, padahal memang itu jatahnya si fulan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ayo kita bersedekah. Dan orang mati kalau ingin bisa bicara, ingin hidup lagi, ingin dia bersedekah. Dia pengen hidup sebentar, sehari, setengah hari, 1 jam. Ya, untuk apa? Untuk bersedekah. Dalam surah Al-Munafiqun Allah menyebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian. Kemudian dia berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbi, seandainya kau tangguhkan kematianku ila ajalin qarib, sebentar saja. Kenapa? Kan sudah aku berikan kau umur 60, 70, 80 tahun di dunia. Apa masih kurang? Apa kata si hamba? Fa'asaddaqa, aku ingin sedekah. Ya, jadi padahal Masya Allah, dia waktu hidupnya sudah bersedekah, sudah berinfak banyak, tetapi dia ingin menambah sedekahnya. Bahkan ada seorang sahabat ketika kematiannya tiba, itu dia ditunjukkan ya amal-amalnya. Masya Allah, dalam sekaratnya itu dia berbicara, seandainya yang baru, seandainya lebih banyak, seandainya lebih jauh. Ya, seandainya yang baru maksudnya apa? Dia pernah bersedekah ketika hidupnya, ya sebelum sakaratul mautnya dia telah bersedekah tapi dengan baju bekas. Dia ingin baju yang baru, ingin sedekahkan. Ya, seandainya lebih banyak, dia teriak, padahal dia sudah bersedekah banyak. Ternyata dia ingin lebih banyak lagi bersedekah. Dan ada lagi hadis sahabat itu berkata, seandainya lebih jauh, dia menuju masjid, ya dari rumahnya melangkah, itu padahal sudah jauh, tapi ingin lebih jauh lagi. Kenapa? Karena 1 langkah ke masjid mengampuni dosa dan 1 langkah ke masjid mengangkat derajat. Subhanallah. Ya, inilah penyesalan orang yang sudah mati. Apalagi orang yang tidak pernah ke masjid, waliyadzubillah. Apabila orang yang pelit, yang bakhil, apalagi orang yang pelit, tidak pernah bersedekah, waliyadzubillah, mereka pasti menyesal. Ya,
Nah, maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ayo kita belajar mati sebelum mati, agar kita ditemani oleh amal-amal kita berbahagia di alam barzah, berbahagia di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan ujian yang menimpa seorang pada keluarganya, pada hartanya, pada jiwanya, pada dirinya, misalnya penyakit, pada anaknya, pada tetangganya, bisa dihapus dengan siam, dengan puasa, dengan sedekah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha asyam wa sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah ujian yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada jiwanya, pada anaknya, pada tetangganya bisa dihapus dengan siam, puasa, dengan sedekah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah, sedekah tidak mengurangi harta, justru sedekah menambah kualitas dan kuantitas daripada harta itu. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Baqarah disebutkan sedekah dibalas dengan 700 kali lipat, dan di dalam surah Al-An'am disebut sedekah bisa dibalas dengan 10 kali lipat. Subhanallah. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW dan Muslim, Nabi SAW bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallah abadu bi afin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Allah tidak akan menambah seorang hamba yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang itu berlaku tawaddu, rendah hati kepada Allah dan karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Terus semoga kita termasuk di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.